Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajri Jundan. Nah, di sini saya akan eh, menjalankan tugas sistem operasi praktikum ke-6. Pada praktek kali ini, saya mempelajari di praktikum kali ini saya akan mempelajari mengelola file dan directory di sistem Linux, sistem operasi Linux atau Ubuntu. Eh, pada praktek pada praktek kali ini saya belajar pertama memahami konsep globing, di mana di globing ini ada 3 simbol atau 3 perintah. Yang pertama adalah bintang atau asterik, yang kedua itu tanda tanya, dan yang ketiga itu simbol kurung siku. Langsung saja ke prakteknya. Untuk simbol pertama yaitu asterik atau bintang. Fungsi dari karakter asterik ini pertama bisa mencocokkan semua file. Jadi asterik yang tanpa ada simbol setelah asterik itu disebut dengan uh, 0 atau lebih. Jadi si bintang tanpa ada simbol setelahnya, Ubuntu akan membaca kalau itu adalah 0 atau lebih gitu, lebih karakter. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke praktek. Misalkan kita pakai perintah echo, lalu kita kasih simbol bintang atau asterik. Nah, setelah di enter, maka Ubuntu akan secara otomatis akan menampilkan semua file yang memiliki 0 karakter atau lebih. Dan selanjutnya, simbol asterik ini juga untuk mencari file dengan simbol-simbol tertentu. Misalkan, dengan huruf-huruf tertentu. Misalkan, saya ingin mencari file dengan awalan hanya dengan huruf D. Jadi kita ketikkan perintah echo, lalu huruf D, dan kita kasih simbol asterik. Dan secara otomatis Ubuntu akan menampilkan file-file yang berawalan dengan huruf D. Begitupun seterusnya. Kita juga bisa langsung bisa banyak gitu. Misalkan echo, huruf D, bintang, asterik, huruf N, terus asterik, dan S misalkan. Jadi saya ingin mencari file yang mengandung karakter D, N, dan S. Dan otomatis si Ubuntu akan menampilkan filenya, file yang kita ingin cari. Itu untuk simbol asterik. Selanjutnya adalah simbol tanda tanya. Untuk tanda tanya, tadi kan asterik itu mencari huruf yang kita mau. Nah, untuk tanda tanya, misalkan echo, terus dikasih simbol tanda tanya 4 karakter misalkan. Nah, tanda tanya ini berfungsi untuk simbol ini atau perintah ini berfungsi untuk mencari file yang memiliki 4 karakter, karena di sini saya menuliskan perintah tanda tanya 4 karakter. Jadi si Ubuntu akan otomatis memberikan file-file yang memiliki 4 karakter. Dan ya, karena tidak ada, mungkin jadinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita coba praktek, misalkan ingin mencari file dengan file tersebut memiliki 6 karakter misalkan. Jadi kita tuliskan tanda tanyanya 6 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Ubuntu akan otomatis menampilkan file yang berisikan 6 karakter. P
misalkan file public ada 6 karakter, di situ ada huruf P, U, B, L, I, dan C. Selanjutnya adalah simbol kurung siku, di mana simbol ini berfungsi untuk semacam asterik, jadi dia bisa menentukan file yang berawalan dengan huruf tertentu. Misalkan kita langsung ke praktek, di situ sudah ada echo buka kurung siku D. Saya menginginkan file yang berawalan huruf D dan diakhiri dengan huruf P. Lalu tutup kurung siku dan dikasih asterik. Dan Ubuntu akan otomatis menunjukkan file-file yang berawalan huruf D dan diakhiri dengan P. Ataupun berawalan huruf P. Di simbol kurung siku ini juga, perintah kurung siku ini juga, kita dapat mengecualikan huruf-huruf tertentu dengan menambahkan tanda seru di dalamnya. Jadi langsung ke praktek, buka kurung siku, lalu dikasih tanda seru dan huruf yang tidak mau kita tampilkan, misalkan D dan P. Lalu tutup kurung siku dan dikasih asterik. Lalu enter. Secara otomatis Ubuntu akan menampilkan file-file yang tidak ada huruf D ataupun P. Lalu selanjutnya pada praktikum ke-6 ini saya mempelajari cara untuk menyalin file dengan menggunakan perintah cp. Untuk prakteknya langsung ke Ubuntu, kita lihat dulu list di dalam direktori kita. Lalu kita coba salin salah satu file ke dalam direktori saat ini, di mana direktori saat ini kita berada di direktori Ajria, direktori default atau direktori sysadmin. Langsung saja dalam prakteknya, dalam praktikumnya, kita memasukkan perintah cp/etc/host spasi host, enter. Dan secara otomatis si Ubuntu akan menyalin file bernama host ke dalam direktori saat ini. Untuk mengeceknya kita tinggal kasih perintah ls dan di sana terdapat file host, file salinan host. Itu adalah contoh atau praktek menyalin direktori, menyalin dasar direktori di Ubuntu. Selanjutnya adalah perintah menyalin file tanpa merubah si tanggal dan waktunya dengan menggunakan cp-p. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu, kita lihat terlebih dahulu direktori, ada direktori host di sana. Kita hapus dulu direktori hostnya. Oke, setelah itu di dalam praktikum kita masuk terlebih dahulu ke dalam direktori etc, cd etc. Setelah itu kita buktikan terlebih dahulu atau kita lihat tanggal file yang ingin kita salin dengan menggunakan perintah ls-l nama file host. Di situ terdapat tanggal Maret 14 jam 16.03. Nah, setelah itu kita coba salin ke dalam direktori default atau direktori admin menggunakan cp-p nama filenya host, lalu dikirim ke direktori home, direktori Ajria, lalu tekan enter. Dan secara otomatis file host akan tersalin ke direktori Ajria tanpa merubah tanggal serta waktunya. Dengan
Ya, membuktikannya dengan tadi, kita ke directory Ajria dulu, terus gunakan perintah ls -l host dan enter. Nah, di sini yang berubah hanyalah perizinannya, di mana yang sebelumnya adalah perizinan root dan sekarang berada di Ajria, directory root dan sekarang di directory Ajria. Tapi tidak berubah tanggal. Tanggalnya tetap sama, Maret 14, 1603. Jadi itu adalah kegunaan cp-min-p di praktikum ke-6 kali ini. Lalu perintah selanjutnya yang saya pelajari di praktikum kali ini adalah perintah touch, di mana touch ini adalah perintah untuk membuat file kosong. Touch remove misalkan, kita buat file kosong bernama remove. Lalu kita cek sudah tertera di sana file kosong remove. Hanya itu saja perintah touch. Dan selanjutnya adalah perintah memotong dengan menggunakan mv. Lalu di dalam praktikum ke-6 disebutkan mv remove lalu diganti dengan postmove. Enter. Dan si remove akan otomatis terganti namanya menjadi postmove. Mungkin itu saja yang saya pelajari di praktikum ke-6 kali ini. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini atau pada praktikum kali ini saya mempelajari manajemen file dan directory menggunakan perintah cp yang berguna untuk menyalin file. Lalu banyak opsi-opsi lain cara menyalin file. Misalkan dengan cp-min-p, yaitu untuk menampilkan proses penyalinannya. Lalu min-p, cp-min-p untuk mempertahankan atribut filenya. Serta saya juga mempelajari cara memotong menggunakan perintah mv dan meremove atau menghapus file menggunakan perintah rm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.